Fa'izuhunna, nasihatilah wanita ini, nasihati istrimu ini dengan nasihat yang baik-baik. Karena kita sebagai laki-laki ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh anak dan istri. Kemudian yang kedua, setelah dinasihatin dengan lembut, dengan lemah lembut, dengan baik, kalau masih saja dia melakukan nusud itu bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada suaminya, baru wahjuruhunna fil madaji', pisahkan dari tempat tidurnya. Ini di dalam tafsir As-Sa'di ya disebutkan, kita tidak boleh tidur untuk sebagai hukuman atau sebagai pengajaran terhadap istri agar istri ini tidak melakukan nusud, tidak membangkang kepada suaminya dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berikan hukuman untuk tidak tidur bersama istri. Kalau hasil itu dimaksud sudah sampai, nah barulah boleh kita tidur kembali bersamanya. Namun kalaupun tidak, yang tahap kedua ini sudah dihajar tidak tidur bersama istri, maka baru tahapan yang ketiga, wadribuhunna, boleh kita memukul istri yang dia melakukan nusud. Yang melakukan nusud boleh kita memukul kepadanya. Namun perlu diperhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami terutama, di dalam hal memukul kepada istri setelah dinasehatin tidak mempan, kemudian dipisahkan tempat tidurnya juga tidak mempan, boleh kita memukul. Namun yang perlu diperhatikan, yang pertama tidak boleh memukul kepada wajah. Nah, tidak boleh memukul kepada wajahnya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh memukul dengan pukulan yang membekas. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan, fadribuhunna, maka pukullah perempuan itu, yaitu istrimu itu, dorban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak membekas. Apalagi sampai pukulan itu membuat cedera. Nah, ini termasuk haram. Di mana waktu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang memukul istrinya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meralangnya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan perbuatan hal yang demikian itu, bahwa istri-istri mereka itu malah bertambah nusudnya, membangkang kepada suaminya. Nah, kemudian maka Rasul membolehkan untuk memukul, memberikan rukhsah kepada para suami untuk memukul istrinya. Namun tentu tadi kembali lagi dengan pukulan yang tidak membekas. Maka para sahabiah, para wanita di zaman sahabat tersebut, mereka mengeluhkan, mengadukan kepada Rasulullah SAW karena pukulan dari suaminya. Maka kata Rasul, laisa ulaika bihyarikum, ketahuilah sesungguhnya mereka ini, yaitu suami yang suka memukul istrinya, bukan orang yang baik di antara kalian. Sebab orang yang paling terbaik, yaitu laki-laki yang paling terbaik adalah yang paling lemah lembut, berbuat baik terhadap istri-istrinya. Dan Rasul pun melakukan seperti demikian. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastausu bin nisa'i khaira, dan berwasiatlah, perlakukan kepada wanita-wanita ini dengan perlakuan yang baik. Fa innahunna a'wanun 'indakum, karena sesungguhnya para wanita ini adalah seperti tawanan di sisimu. Kemudian kembali lagi kita ke tafsir Ibnu Katsir, ke tafsir As-Sa'di. Hal ini dijelaskan ya, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik kepada keluarganya, yaitu kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan kata Rasul, aku ini adalah yang paling terbaik terhadap keluargaku atau terhadap istriku. Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa, seutama-utama orang mukmin, sebaik-baiknya orang mukmin itu adalah yang akhlaknya baik, yang akhlaknya itu akhlak mulia. Wa khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Maka perlakukanlah istri ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian janganlah sekali-kali menjelekkannya, apalagi menjelekkan ini dengan diumbar ya, seperti sekarang mungkin di media sosial. Nah, ini
Sebagaimana ada dalam satu hadis, tidak boleh seorang mukmin menjelekkan seorang mukminah. Jika ia membenci satu akhlaknya, bisa jadi ada akhlak yang diridhoi di sisi yang lainnya. Kemudian oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada umatnya, Islam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan tabiat istri dengan memegang ubun-ubunnya sesudah akad nikah. Nah, jadi setelah akad nikah kita diperintahkan untuk memegang ubun-ubun istri kita dengan membacakan doa. Pokoknya pegang ke kepalanya ini, terutama lebih utama ketika setelah akad, yaitu sholat 2 rakaat bareng bersama istri karena sudah sah. Kemudian baru dipegang ubun-ubunnya, dipegang kepalanya, kemudian dibacakan doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan dan kebaikan tabiat yang ada pada istri tersebut, ada pada wanita tersebut. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang dibawanya. Namun apabila istri ini salah atau keliru atau melawan kepada suaminya, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Tidak boleh menjelek-jelekkannya kepada orang lain. Dan doakanlah agar Allah memperbaiki akhlaknya dan menjadikan istri yang solehah. Karena mendapatkan istri yang baik, yang solehah ini adalah sebuah rezeki yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah. Salah satu rezeki yang paling besar yaitu diberikan istri yang solehah. Kemudian yang selanjutnya, tidaklah boleh kita memisahkan istri kecuali di dalam rumah. Nah, jadi kalau ngambek jangan diusir, ya. Sebagaimana ini di dalam surat At-Tolaq disebutkan, la tukhrijuhunna min baitihinna min buyutihinna, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, dan janganlah diizinkan keluar istri-istri kita ini kecuali jika mereka telah mengerjakan perbuatan keji yang mubayyinah, perbuatan keji yang jelas. Jadi kalau sudah melakukan perbuatan keji yang jelas, umpamanya istri berselingkuh, kepergok, wa'iyadzubillah, nah maka boleh kita usir, kita keluarkan dari rumah, ya. Ini bisa dilihat tafsirnya di dalam di antaranya tafsir Al-Manan, tafsir As-Sa'di, bisa dilihat tentang penjelasan ini. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, dan pergaulilah para istri ini dengan yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri ini dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'an, maka bersabarlah, boleh jadi kamu tidak menyukai terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu bihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak baginya. Jadi boleh jadi sesuatu yang kita benci ada kebaikan padanya, ya. Inilah tahapan cara sebelum sampai kita memukul kepada istri. Yang pertama, nasihati dengan cara yang baik. Didiklah istri ini, talkinkan akan agama, nasihati setiap pagi, setiap sore mungkin, ya, agar hatinya ini lurus. Sebab wanita ini ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bengkok. Nah, manakala meluruskannya dengan keras, niscaya ia akan patah. Namun kalau dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Kemudian setelah dinasihati dengan baik, kalau masih saja, maka fahjuruhunna fil madaji, dihajar, dihukum, kita tidak tidur bersamanya sampai dia sadar. Ternyata kalau tidak sadar-sadar, dia tidak melakukan ketaatan, masih melakukan nusud, pembangkangan terhadap suami, maka tahapan yang ketiga baru tahapan akhir. Boleh kita memukul, namun pukulan itu yang pertama tidak mendatangkan bekas, yaitu dengan pukulan yang keras. Kemudian yang kedua, tidak boleh memukul ke bagian wajahnya sehingga akan mengakibatkan